apa-apa. Oh nggak apa-apa, terlambat nggak apa. Oke. Tapi KTPU itu pasti KTPU, ya. oke, wajib. dicetak ya. KTPU dicetak. Kalau Joki otomatis semua mata kuliah yang diregistrasikan. Mas, udah mulai mas? Hah? Oh, udah mulai toh? Oh, sorry. Aduh, udah mau UAS nih jadi sibuk belajar terus belum. Aduh. Oke, sorry ya, sahabat UT Surakarta. Oke, sahabat UT Surakarta, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, hari ini kita bersama seseorang yang udah terkenal di dunia selebriti mungkin ya, Mas Helmi Yahya. Oh bukan. Mas, bukan dong, Mas. Bukan ya, sorry. Mas siapa Mas? Perkenalkan diri. Helmi. Oh, Mas Helmi. Adi Arfianto. Oke, Mas Helmi. Saya manggil Mas Helmi aja ya. Iya. Oke, bagi yang belum tahu, Mas Helmi ini ICT ya? ICT di UT Surakarta begitu ya? Betul, Mas. Oke. Super. Apa itu ICT, Mas? Ya pokoknya itulah ya. ICT itu yang IT. Oh, nanganin IT ya. Jadi kalau ada kasus-kasus IT, Mas yang nanganin gitu ya. Oke. Iya, kurang lebihnya gitu ya, Mas ya. Mas ini agak-agak lucu ya. Agak memerah ini mukanya ya. Oke, Mas. ya. Ngomongin IT berarti nggak lepas dari ujian gitu ya, Mas ya? Iya. Karena sebentar betul. lagi nih bulannya ujian ya bagi mahasiswa UT Surakarta ya. Iya. Betul ya. Betul. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya sedikit tentang ujian nih. Iya, boleh. Silakan. Udah siap? Tanya apa? Bukan ujian hidup ya, Oh, tapi ujian kesabaran mahasiswa. ya. Ujian mahasiswa ya. Oke. Oke. Ya. Kalau di UT itu ujiannya apa aja, Mas? Ada apa aja di UT? Ujian. Skemanya ya maksudnya ya. Skema ujian di UT ada apa aja? Ya, skema di UT itu ada 3 macam. Ada 3. Ada 3 macam ya. Yang pertama itu ujian tatap muka. Tatap muka. Ya, kemudian ada ujian online dan ada ujian THE, take home exam. Oh, yang take home exam. Jadi ujian tatap muka atau UTM, terus ujian online, dan ujian THE, Ya, take home exam. Oke. Nah, bisa jelasin nggak satu-satu? Pertama UTM dulu. Oke. Nah, Banyak ini ya, Mas. iya dong. Ya, yang pertama UTM, ujian tatap muka Tatap yang muka. dari dulu sudah pasti diselenggarakan yaitu ujian tatap muka. Oke. Terus ada juga ujian online. Kemudian ada ujian THE itu semenjak ada pandemi COVID dulu. Yang pertama ujian tatap muka. Kalau ujian tatap muka itu mahasiswa harus datang ke lokasi secara langsung. Oke, mahasiswa datang ke lokasi secara langsung. Iya, dan tempatnya itu sudah disediakan, sudah ditentukan oleh UT masing-masing daerah. Oke, Misalnya kalau di UT Surakarta itu ada 9 lokasi. 9. Ya, contohnya SMK 6 Surakarta bagi yang ujian di Solo. Solo, oke. Kemudian Boyolali. Boyolali untuk wilayah yang di Boyolali itu di SMKN 1 Mojosongo Boyolali. Oke. Kemudian di Salatiga itu di SMKN 1 Negeri 1 Salatiga. Oke. Nah, itu lokasinya bisa dilihat di mana itu? Kalau mau saya di sini nih. Oh iya. Jadi di KTPU khusus yang UTM itu memang tidak ada lokasi ujiannya. Hanya ada tempat ujiannya di kota mana atau di kabupaten mana. Tapi belum ada lokasinya ya. gitu. Nah, tiap semester itu kita selalu mengupdate infonya lokasinya itu di Instagram, di sosmed ataupun di website UT Surakarta. Jadi nanti ketika melihat KTP itu yang UTM, lokasinya di mana? Lihat di websitenya UT. Websitenya UT atau di IG-nya. IG-nya apa, Mas? UT Surakarta, gabung semua. Tolong editor ditulis ya.
UT UT Surakarta. Surakarta ya. Itu ya. Jangan sampai salah. Oke, itu tadi UTM. Berarti UTM itu kita harus datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UT Surakarta gitu ya. Iya, betul. Oke, jangan sampai salah ya, sahabat UT ya. Dicek lagi di IG-nya. Nah, tadi UTM, terus habis UTM itu ada UO. Ujian online. Ujian ya, online. kalau ujian online itu sama sebetulnya datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Hanya saja kalau yang ujian online ini mengerjakannya menggunakan komputer atau laptop gitu. Jadi nanti tinggal ceklak-ceklek gitu aja sih, Mas. Oke, berarti kalau UTM itu kayak kita tahu ya sekarang ujian akhir tuh masih bulet-buletin gitu nggak ya? Kalau zamannya kita sih masih zamannya ya. kita masih ya, aduh, tua Tapi sekali nggak ya. tahu sih generasi yang sekarang ya. Nah, kalau dulu kan dibulet-buletin gitu ya, gitu ya. Sama, kalau UTM sama itu seperti UTM itu. ya. Pakai pensil 2B, nanti tinggal melingkari jawabannya kayak pensil gitu. 2B. Ingat, pensil 2B bukan pulpen ya. Ya, Terus dibulet bukan disilang. betul sekali. Jangan dicoblos juga mentang-mentang mau 2024 kan. Oke. Itu tadi UO berarti tinggal kita datang terus soal-soalnya semua ada di komputer gitu ya. Kita iya. tinggal klik gitu aja ya. Oke. Itu Mas. Jadi kalau yang ujian online itu terbagi menjadi 2 sekarang. Oh, gitu. Ya, ada yang ujian mata kuliah. Kalau yang mata kuliah itu ada yang pilihan ganda dan ada yang IC. Oh, ada IC sekarang. Oke. Kalau dulu hanya pilihan ganda yang ujian online mata kuliah. Iya. Kemudian ada juga kan ujian online yang TAP, tugas akhir program. Oh, itu yang Itu bagi yang urean. mahasiswa akhir ya? Iya, Oh, semester ke-7. Oh, kalau TAP itu urean. Kita nulis gitu ya. Oke. Iya, waktunya 3 jam Oh, 3 jam. Iya, betul. Tapi kalau yang mata kuliah itu 1,5 jam. Oh, mata kuliah 1,5 jam. Kalau TAP 3 jam. Iya, itu betul. ujian apa nonton bioskop, Mas? Ujian 3 jam ya. Ayo, siap-siap ya. Ujian 3 jam. Oke, tadi udah itu berarti UOMK sama UO TAP ya tadi ya. Oke. Oke, itu UO udah. Terus THE ya, Text Home Exam. Oke, Nah, kalau itu ujiannya itu dikerjakan dari rumah, Mas. Wah, dari rumah. Iya, enak jadi nih. bisa sambil buka buku, mungkin bisa tanya ke tutornya misalnya misalnya ya. Kalau Contoh tutornya aja sih mau ya. misalnya ya. Nah, gitu. Jadi bisa open book lah gitu. Kemudian teknisnya itu nanti kalau THE itu buka halaman the.ut.ac.id dari rumah ya? Ya, dari rumah atau dimanapun yang penting ada koneksi internetnya. Oke, gitu. itu harus pakai laptop atau handphone? Bisa pakai handphone? Bisa, keduanya bisa pakai handphone ataupun laptop. Jadi kan nanti buka di aplikasi THE itu. Nah, kemudian nanti unduh dan unggah jawabannya itu di aplikasinya itu juga gitu. Oke, Nah, di KTPU itu sudah ada jadwal dan rentang waktunya untuk mengunduh dan mengunggah jawabannya. Kalau THE itu rentang waktunya itu jam 6 pagi sampai hari berikutnya jam 5.59, jam 6 pagi kurang 1 menit. Oh iya. Nah, kurang lebih kan jangka waktu rentang waktunya ini 24 jam. Tapi 24 jam. Tapi untuk unggah jawabannya itu tadi itu maksimal 6 jam setelah mengunduh soalnya. Jadi misalnya nih ya Mas Mas Sudar ini ujian THE, kemudian mengunduh soalnya jam 12 siang misalnya. Oke, nah itu maksimalnya kan berarti jam 6 sore. Jadi 6 jam setelah unduh soalnya. 6 jam setelah unduh soalnya. Gitu. Bukan terus 24 jam gitu bukan. Itu hanya rentang waktunya jam aja. Jam 12 siang saya unduh tuh. Masih ada jam 5.59 hari berikutnya kok. Ternyata di situ ada waktunya ya kan. Udah mulai dihitung gitu ya. Iya. Berarti kalau bisa habis download soalnya itu langsung dikerjakan, langsung diupload gitu ya Mas ya?
Ya, Ah. betul. Cuma ada batas waktunya juga. Misalnya kan mengerjakan setengah jam, langsung diunggah. Saya rasa nggak mungkin deh setengah jam selesai iya. kan. Itu mungkin pakai AI mungkin ya. Itu ureannya, jadi ada minimal waktu unggahnya. Oke. Ada Kalau nggak salah minimal. itu 1 jam setelah unduh baru Oh ya, bisa, atau 2 jam oke. baru unggah. Nah, sahabat UT Gitu. diinget tuh, jangan langsung habis download Langsung mentang-mentang diunggah pinter lagi. gitu kan. Wah, saya pinter nih. Terus kerjain setengah jam jadi langsung diupload gitu ya. Itu nggak Iya, boleh ya. nggak bisa, Nggak bisa, nggak karena bisa. nanti kan itu aplikasi ya, sistem jadi sudah ngebaca nanti waktu unggahnya itu mulai jam berapa atau Oke. mulai berapa jam setelah unduh. Di situ ada gitu. ya ininya ya. Udah ada tombolnya Ada gitu. tombol. Oke, sip. Ada tombol unggahnya kayak Oke, gitu. berarti harus dicek lagi gitu ya sebelum Iya, mengerjakan ya. sama ini menyesuaikan waktu longgarnya ya. Oh, Jadi oke. misalnya nih malam-malam gabut nggak bisa tidur, sosmed udah di scroll, Facebook udah dibuka, segala macam udah di scroll ya kan. Lihat-lihat Lihat-lihat foto-foto yang mantan lain. ya. Iya betul. Terus akhirnya nyoba buka THE misalnya, iseng-iseng oke. nih jam 1 malam. Mau unduh, kemudian lihat nanti kayak apa sih tampilannya, misalnya mau lihat seperti itu dulu. Nah, habis itu ternyata cuma mau nyoba aja, nggak langsung terus dikerjain. Oh ya. Mungkin terus akhirnya ketiduran ya Mas. Jadi 6 jamnya terlewat, maka harus mengulang. Jadi dianggap tidak mengikuti ujian gitu. kalau waktunya sudah terlewat. Oh iya. Jadi tips aja sih Mas. Jadi kalau THE itu mending disesuaikan waktu longgarnya kapan. Misalnya kerja pulangnya jam 5. Oh ya saya ngerjainnya nanti habis kerja gitu ya, habis pulang kerja jam gitu ya. 7 apa jam 8 Ya, baru oke. fokus ngerjain Nah, THE-nya. ini nih tipsnya bermanfaat sekali nih, Gitu. oke. Jadi luangkan waktumu untuk ujian Iya, gitu ya. betul. Kan hanya 6 bulan sekali 6 ya. bulan sekali, bener. Daripada nanti mengulang 1 semester juga kan. Nah, betul. Oke. Oke, tadi ada berarti udah 3 skema ujian udah kita bahas. Nah, Iya. mahasiswa tuh taunya saya ikut THE, saya ikut UO, saya ikut UTM atau saya pengen UO, tapi taunya dari mana gitu saya mengikuti skema itu. Oh ya, jadi untuk melihat saya mendapat 3 skema itu atau tidak, itu bisa dilihat di KTPU-nya. KTPU Ya. apa sih Mas? KTPU? Kartu tanda peserta ujian. Kartu tanda pemilihan umum. Bukan mah, mentang-mentang mau pemilu ya. Bukan. Untuk ujian ya. Ujian ya. Untuk Oke, pemilu kartu nih. tanda peserta ujian gitu ya. Oke. Aduh. Nah, di situ ada jadwal ujiannya nanti ya. Bukan gambar-gambar ini ya. Oh, bukan gambar-gambar dan bukan untuk dicoblos ya. Bukan. Jadi kartu tanda peserta ujian. Nanti di dalamnya sudah ada skemanya itu bisa dilihat di situ. Nanti misalnya dapat ketiganya nih UTM, UO, THE udah jadi satu nanti. Paket komplit itu ya. Iya betul. Tapi tidak selalu mendapat 3 skema itu gitu. Bisa aja THE sama UTM aja bisa, UU sama UTM aja bisa gitu. Oh, jadi nggak usah panik gitu. Aduh, kok saya THE-nya nggak ada gitu, malah UU sama UTM aja gitu. Iya. Nggak usah panik ya, memang usah panik. skemanya seperti itu Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, kecuali kalau paniknya itu yang diregistrasikan mata kuliahnya itu tidak ada di KTPU. Kecuali gitu. mata kuliah yang praktik yang status jam ujiannya itu 99. Kalau itu memang tidak ada ujiannya gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu gimana Mas kasusnya? Misalkan saya udah regis tapi kok nggak ada mata kuliahnya gitu. Itu gimana itu? Nah, itu nanti segera aja dilaporkan ke UT daerah ya. Jadi biar kita nanti langsung datang ke kantor ya? Iya, Oke. nanti kita laporkan ke UT pusat kayak gitu Jadi penyelesaiannya. kalau ada kasus seperti itu mendingan langsung datang ke Iya. UT daerah. Misalnya ada ya, tapi memang
jarang sih ya, itu Jarang ya. jarang. Yang mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Iya, betul. Karena bikin pusing juga ya. Iya, belum jadi udah pusing ya. Oke, nah itu tadi tahu skema ujiannya dari situ ya. Nah sekarang tadi KTPU kan, kartu tanda peserta ujian. Iya, Itu betul. nyetaknya gimana caranya? Nah, nyetaknya itu login Login. di laman myut.ut.ac.id di akun myut-nya mahasiswa masing-masing. Nah, nanti di situ ada menu tugas dan ujian kalau nggak salah. Oke. Nah, di situ nanti ada menu KTPU. KTPU. Iya, nanti tinggal dicetak aja. Cetak KTPU. Harus di print ya. Harus di print Harus ya? di print Oke. atau dicetak. Tidak boleh mahasiswa itu membawa KTPU-nya masih di dalam HP di screenshot misalnya. Oh, soft file gitu Ya, soft file nggak boleh, Nggak harus boleh, di betul. print Nah, ketika betul. ujian nanti. Oke, karena di aturan ujian memang seperti itu ya. Iya, Mas? mewajibkan membawa KTPU salah satunya. Nah, berarti harus dibaca-baca lagi aturan ujiannya gitu Iya, ya. betul. Nah, jangan seenaknya sendiri. Jangan sampai kesalahan administrasi yang membuat teman-teman itu mengulang. Nah, begitu. betul. Hal-hal yang kecil juga memang perlu diperhatikan. Betul sekali. Oke. Nah, terus ini kan rata-rata mahasiswa UT kan kerja atau kerjanya ada yang di luar daerah atau lagi apa ya sibuk ada kerjaan masing-masing gitu kan. Nah, kalau ujian itu bisa nggak sih pindah gitu? Bisa. Bisa. Oke. Misalnya nih, kalau pindah itu ada yang namanya numpang ujian. Numpang ujian. Gitu. Oke. Jadi numpang ujian itu untuk mahasiswa yang skemanya UTM, ujian tatap muka. Ujian tatap muka. Numpang Oke. ujian, iya. Jadi misalnya nih di UT Surakarta kan ada 9 wilayah. Salatiga, Wonogiri, Solo dan sebagainya. Nah, ketika registrasi kan milih tempat ujian misalnya di Surakarta. Oke. Gitu. Nah, kemudian tanggal 15 16 besok 16, misalnya Mas Sudar ini ada di Lampung atau Oke. di Bandung atau selain 9 wilayah kerja UT Surakarta tadi. Iya. Nah, gitu nanti Mas Sudar tinggal mengajukan numpang ujian kemana gitu. Jadi mengajukannya itu bisa langsung datang ke UT Surakarta nanti Oke, ke kantor ya. iya, atau bisa infonya sudah kita taruh di websitenya Surakarta UT.ac.id atau sl.ut.ac.id /SOC jadwal tutorial. Oke. Nah, nanti misalnya mau menumpang mengisi form yang ada di situ atau bisa langsung datang ke kantor. Kemudian mau menumpang kemana gitu. Kita nanti mengumpulkan KTPU-nya untuk kita laporkan ke UT yang dituju untuk disiapkan naskahnya ya. Oh, karena gitu. UTM itu pakai naskah ya. Iya. Iya bener. Iya pakai naskah Mas. Itu tadi numpang ujian, kalau numpang hidup gimana Mas? Itu yang berat ya. Itu yang berat ya. Oke, itu tadi kalau misalkan UTM. Ya, nah kalau misalkan UTM itu harus pindah dari luar UT daerah itu sendiri ya. Bolehnya ya kalau tadi itu maksudnya itu minta surat menumpang ujian. Menumpang ujian Dari UT asal. Kalau sudah dapat surat numpang ujiannya untuk kita laporkan ke UT yang dituju. Iya, Oke. gitu. Yaitu untuk UTM berarti bolehnya cuman dari UT daerah ke luar UT daerah itu ya. Iya. Nah, kalau misalkan di dalam UT daerah nih, boleh nggak sih? UTM apa UTM? UTM nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya sini masih dalam 9 wilayah itu gitu ya. Itu nggak boleh. Misalnya dari Solo mau numpang ke Karanganyar, nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu kan masih terjangkau gitu, masih bisa di ini. Oke, itu tadi kalau UTM. Kalau UO gimana ininya? Syarat dan ketentuannya sih. Syarat ketentuan. Ya, kalau UO tinggal ngisi form aja nanti bisa di WA ke UT Surakarta. Atau bisa datang langsung atau DM juga bisa. DM bisa ya. Di web itu sudah ada formatnya, format numpang ujian online. Jadi ngisi nama, NIM, tanggal asal, tempat ujian asal, kemudian
tempat ujiannya dituju dan tanggalnya. Oke. Tinggal ngisi form itu Isi aja. form aja ya. Kalau misalnya kuotanya masih, nanti kita langsung akan pindah. Kalau kuotanya habis, beli di warung sebelah. Iya. Enggak ya? Itu pulsa, Mas. Oh, saya salah saya. Maaf. Oke, berarti kalau UTM itu nggak bisa pindah di dalam wilayah Iya, nggak tugas bisa. UT daerah, dan nggak bisa pindah jadwal juga ya, maksudnya hari. Oh Udah iya. pasti tanggal 16 dan 17 gitu ya untuk semester ini ya. Iya, nggak bisa. Jadi tanggal ujian tatap muka itu sudah bisa diketahui jauh-jauh hari. Oke. Lihatnya di kalender akademik. Kalender. Misalnya di Desember ini 15 dan 16 Desember. 15. Yang di bulan Juni semester depan 2024 juga sudah bisa dilihat dari sekarang. Oke. Tanggal berapa nanti saya ujian tatap muka. Oke. Nah, kalau yang tatap muka ini tidak bisa pindah tanggal atau pindah hari ya. Iya. Ya sudah pasti jadwalnya di tanggal 15 dan 16 itu. 15 16 apa 16 17, Mas? 15 16. Oh, 15 16 ya. Oke. Coba dicek dulu. 15 16 17. Oh, sorry, 16 17. Oh, 16 17 ya. Oh iya. Oke, terima kasih tim. 16 17, Mas. Oh, nah. Untuk semester ini ya, ingat ya, Oh, semester iya. ini ya. Sorry. Enggak apa-apa. Maaf ya. 16 17. Oke. Iya, Untuk 16 semester ini 16 17 17. dan itu juga misalnya saya dapat 16 Desember nih. Saya mau ke 17 Desember, bisa nggak, Mas? Enggak boleh. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh Nggak sesuai boleh, pokoknya dengan jadwal di KTPO. Oke, gitu nggak kalau boleh. UTM. Mm. Jadi kalau dapatnya tanggal 16 ya tanggal 16. 16, Itu 17, nggak 17 bisa. gitu ya. Oke. Kecuali yang ujian online. Ujian yang online, fleksibel itu ujian online. Ujian online, Jadi kalau oke. ujian online itu bisa dipindah-pindah. Oke, Gitu. selama kuota tersedia. Selama kuota tersedia dan tanggal pelaksanaan di UT daerah tersebut gitu. Oke, disesuaikan dengan jadwal yang ada gitu ya. Iya, betul. Oke, nah misalkan kalau kayak gitu, UTM-nya saya pindah ke UO aja, bisa nggak? Nah, itu juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa ganti skema. Oke. Jadi kan skemanya tadi ada 3, UO, UTM, THE. Jadi tidak bisa ganti skema UO jadi THE, UTM jadi UO atau sebaliknya gitu. Ya skemanya yang didapat itu ya itu gitu. Soalnya kalau ganti-ganti skema berantakan nanti. Nah, iya. Nanti pada pilihnya THE semua. Pusing. Oke, tadi kalau pindah udah, sekarang melihat lokasi ujian tadi udah kayaknya ya udah dibahas ya, melihat Udah, lokasi ujian lokasi udah ya. itu Oke, udah. pokoknya ceknya di IG-nya UT Surakarta, IG-nya Ya, UT Surakarta ya. sama website. Oke, sama website. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kalau ujian itu ada lembarnya ya, Mas ya. Yang Ujian apa dipakai nih? Ujian hidup. iya ya, lembar-lembar kehidupan dong. Oke, ada LJU dan BJU ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ah, Iya, nah. jadi Bisa dijelaskan, udah Mas? nih tanyanya. Ya, bisa dijelaskan. Jadi kalau UTM, ujian tatap muka itu ngerjainnya pakai LJU. Ujian tatap muka UTM, oke, LJU. Lembar jawab ujian untuk yang ujian online Ujian tatap muka. Ujian tatap muka, Nah, sorry. ya. Ujian tatap muka itu pasti menggunakannya LJU. Oke. LJU itu apa? Lembar jawab ujian. Oke. Itu. Ah. Lembar jawab ujiannya itu nanti ada 2. Yang digital printing, maksudnya itu jadi di LJU-nya itu dan naskahnya itu sudah satu paket. Ada data dirinya. Oh, udah ada Jadi, nama-nama kita gitu ya. nama, NIM, tanggal lahir dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tadi ngerjainnya dilingkari, dibulet-bulet pakai pensil Pakai pensil. 2B. Oke, itu Gitu. pensil 2B ya, Kalau- LJU iya. itu ya. Itu kalau LJU. Kalau BJU Heeh. itu adalah buku jawaban ujian. Iya. Jadi nanti itu untuk mata kuliah yang ujian online-nya yang IC.
Oh, isai. IC, Ya. kemudian yang TAP, yang urean, sama yang THE. THE. Oke, itu Itu BJU ya. BJU. Ya. Gitu. Oke. LJU, BJU. Oke, sip. Udah ngerti ya. LJU, BJU gitu. Oke, itu perbedaan LJU dan BJU. Nah, ini pertanyaan gimana ya? Agak lucu ini. Ya juga bingung mas. Saya nanya aja soalnya dari tim ini ya. Saya nanyain aja. Boleh nggak sih pas ujian datang terlambat? Aneh kan pertanyaannya? Iya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa. Oh, gitu. Nggak apa-apa, iya. Saya bingung ini nanya ini ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, terlambat nggak Iya. apa-apa. Oke. Tapi sewaktunya. Oke. Gitu. Terlambat itu maksimal hanya 30 menit 30 menit. atau Oke. setengah jam. Setengah jam Gitu. ya. Jadi setelah itu tidak boleh masuk ke ruang ujian. Oke, berarti kalau lewat dari 3, kita masih ngasih apa ya, spare waktu ya untuk yang telat, bagi kaum telat gitu kan. 30 menit setelah ujian dimulai itu masih boleh masuk, tapi setelah 30 menit itu no gitu ya. No. Oke, no. Oke, itu. Nah, terus yang perlu dibawa saat ujian apa aja, Mas? Pasti uang. Perlu uang enggak apa-apa deh. Uang nggak bisa ya. Yang perlu dibawa ketika ujiannya, yang ujian tatap muka yang pertama. KTPU itu pasti KTPU, ya. oke, wajib. dicetak ya. KTPU dicetak. Kemudian KTP atau KTM. Oke. Atau kalau nggak punya KTP juga, KTM belum dicetak, itu pakai SIM. apa? SIM abis kena tilang. Apalagi? Apa ya? Yang penting ada fotonya, data diri yang ada fotonya. Oke, gitu. data diri yang ada fotonya ya, misalnya paspor mungkin gitu ya. Ya bisa, buku Sombong nikah. sekali ujian bawa paspor kan. Buku nikah oke, buku Ya, nikah bisa. bagi yang sudah menikah. Jangan buku nikah orang tuanya yang dibawa ya. Iya, jadi Oke. kan itu nanti fungsinya untuk kita cek. Verifikasi ya. Verifikasi antara yang datang dan yang ngerjain ujian itu sama nggak orangnya gitu. Siapa tahu kan yang datang yang ujian anaknya, yang datang omnya atau bapaknya atau ibunya. Apa? Gitu. Joki ya itu ya? Ya, itu namanya joki. Joki. Mas. Kalau joki dapat nilai berapa, Mas? Nah, joki ini nggak dapat nilai. Oh, nggak Nggak dapat dapat nilai. Nggak dapat nilainya satu mata kuliah aja kan? Ada dua kemungkinan. Jadi enggak, sorry. Oh, salah, bukan kemungkinan. Berarti kepastian. salah. Kalau joki otomatis semua mata kuliah yang diregistrasikan. Oh, jadi Gitu. misalkan mata kuliah di semester itu ya. Di semester jadi itu. misalkan ada 6 yang diregistrasikan pada semester itu. Berarti walaupun cuman satu yang di joki tapi ketahuan, ya pasti ketahuan ya. Jarang yang nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan itu nilainya semua satu semester itu ya. Betul. Waduh, berarti jadi ngulang satu misalnya semester nih ya. ada 6 mata kuliah. Misalnya ujiannya tatap muka hari pertama jam pertama nih. Mas Sudar ngerjain ujian jam 7 pagi. Oke. Jam 7 pagi itu sudah ketahuan joki dikerjain oleh temannya Mas Sudar misalnya. Betul. Nah, ujiannya selanjutnya di jam-jam selanjutnya atau tanggal selanjutnya atau skema ujian yang lainnya itu otomatis Udah jadi pasti ya. nggak usah datang. Nggak usah datang, mendingan langsung liburan ya. Tinggal semester depan kan ngulang lagi. Ketemu kita lagi. Gitu kan. Oke, tadi KTPU pertama, yang utama KTPU, terus KTP atau identitas yang berfoto ya, yang ada fotonya. Terus apa lagi, Mas? Kemudian alat tulis ya. Alat yang tulis. UTM tadi pensil 2B. Pensil 2B. Kemudian sekalian penghapusnya Penghapus, Kemudian pulpen ya untuk tanda tangan nanti. Kalau enggak tips juga bawa apa itu?
alas ini Alas, ujian. iya, Oh, alas ujian. alas. Kan soalnya nanti melingkari nih. Siapa Betul. tahu mejanya Oh bergelombang, ya, nanti LJU-nya kan bolong kan bisa oh iya juga. benar benar benar. Bisa bawa alas, biasanya yang ada cepitannya itu loh. Oh ya, yang Nah, dijepit itu ya. Oke. itu Warna biasanya bebas ya. bebas, Oh iya. bebas Oh iya. dikasih apa foto Oh, juga boleh. Kalau takutnya hilang gitu. ya kan, gampang ininya. Oke, terus tadi alat-alatnya. Terus Terus udah sama ini ya doa ya, bawa doa dari rumah sama restu modul orang juga tua. bawa Modul, oke, buat modul. belajar. Buat belajar. Kemudian siapa tahu ujiannya itu open book, Oh buat iya, buku betul-betul. kayak gitu. Jadi bisa dibawa Terus juga. apa kalkulator gitu? Oh Ada iya, juga. kalkulator itu yang kalkulator yang tunggal, yang manual, bukan kalkulator yang ada di HP gitu ya. handphone, Oh, oke. smartwatch gitu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi kalkulator yang kayak buat orang dagang itu. Oke, kalkulator orang dagang. Oke. Ya itulah ya. Oke. Gitu. Oh iya, sama ini boleh nggak pada saat ujian itu bawa HP kan KTPU nih, aduh KTPU lupa misalkan gitu ya. Terus bawa HP ya, bawa HP gitu boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Jadi nanti teknisnya kalau UTM maupun UO, jadi yang dibawa itu tadi KTPU, alat tulis, KTM atau SIM tadi. Iya. Nah, yang selain itu dimasukkan tas HP, kemudian smartwatch misalnya. Smartwatch juga ya. Modul yang sifatnya closed book ya itu dimasukkan tas, tasnya taruh di depan kelas gitu. Jadi yang di bawah hanya alat tulis, atau KTM sama KTP. Ya, sama mantan sama kenangannya juga Iya, tinggal aja tinggal ya. dulu aja ya kan. Wah ganggu nanti. Iya, malah ganggu ya. Nggak fokus jadinya kan. Oke, Mas Helmi. Ada nggak terakhir nih tips dan triks sebelum berangkat ujian atau sebelum menghadapi ujian nih? Ada nggak tips and triknya? Misalnya nih ujian UTM ya. UTM atau ya UTM yang banyak ruangnya itu kan UTM. Jadi kan tadi ada 30 menit terlambat maksimal. Jadi jangan sampai teman-teman itu terlambat hanya karena mencari ruang ujiannya. Karena kan misalnya di sekolahan itu kan cukup luas, apalagi kalau SMK ya Mas, itu kan sangat luas. Misalnya seluruh ruangan di lokasi itu tuh dipakai semua, itu butuh waktu untuk mencari ruangnya. Jadi kalau bisa ya setengah jam sebelum mulai itu sudah datang untuk mencari ruangannya. Misalnya nih di gedungnya ada ABCD tingkat semua misalnya. Capek dah. Nyari ruangan dari sini muter-muter walaupun sebetulnya ada dedaknya, ada petugasnya gitu di sana. Cuma kan kadang tetap butuh waktu buat nyari-nyari lokasinya ini. Kemudian apa salahnya sih datang sejam atau 30 menit sebelum ujian 6 bulan sekali gitu kan. 6 bulan sekali, jangan sampai apa ya kemerungsung apa sih bahasanya misalnya lari-lari buru-buru ya kalau nanti ngerjain nggak konsen gitu nggak kan konsen keringetan jadi nggak apalagi masalah kalau sih keringetan habis berantem sama mantannya ya kan nggak tahu gitu kan jadi kayak apa ya kayak psikologisnya gitu ya jadi kayak grogi jadinya nanti misalnya kayak lupa gitu semua gitu ya kalau UTM perlu memang dipersiapkan hal-hal teknis kayak gitu. Kemudian ujian online pun juga sama. Jangan lupa bawa KTPU-nya gitu karena di situ karena di ujian online nanti di situ ada sandinya per mata kuliah, Mas. Oh iya. Jadi setiap ngikuti mata kuliah yang ada sandinya sendiri untuk masuk di aplikasinya. Jadi nanti masukkan NIM dulu, habis itu masukkan sandi yang ada di KTPU-nya. Karena masing-masing pasti beda ya, masing-masing orang pasti beda ya. Misalnya ujian online-nya ada 4 mata kuliah, nah itu passwordnya nanti juga ada beda-beda 4. juga ya? Iya, beda-beda itu kalau ujian online. Jadi hampir sama. Nyetak KTPU itu penting banget ya. Penting, wajib. Dan harus dicetak gitu ya. Iya betul. Kemudian kalau ujian online misalnya yang kan nanti menggunakan komputer nih Mas. Jadi kan mahasiswa UT itu juga beragam ya. Ada yang Gen Z, Gen milenial, Gen ini boomer misalnya.
yang tidak familiar menggunakan mouse misalnya. Jadi mejanya segini gedenya sampai habis misalnya ya. Jadi perlu apa ya? Berlatih dulu ya, membiasakan dulu menggunakan mouse. Karena nanti kalau yang ujian online yang mata kuliah yang pilihan ganda itu nanti tinggal ceklak-ceklik aja ABCD pakai mouse. Karena ada juga yang tidak terbiasa menggunakan mouse kayak gitu sih. Nah, jadi selain belajar modul juga belajar mouse bagi yang nggak terbiasa. Iya, karena memang ada dan nanti malah fokusnya itu nggak ngerjain soal, tapi mengarahkan mouse-nya. Iya, kayak gitu juga terjadi gitu kan. Itu untuk yang UO sama UTM ya. Nah, yang lebih ini tuh yang THE ini. Oh, THE. Take home exam. Nah, walaupun kayaknya sepele gitu ya. Ini yang paling mungkin disukai oleh mahasiswa ya. Nah, tapi juga banyak hal kendala-kendala teknis yang menyebabkan mengulang gitu. Kan sebetulnya lebih enak mungkin ya, bisa dikerjain di hari rumah, waktunya bisa disesuaikan sendiri, lebih fleksibel, tidak terpatok tanggal ini jam ini kan gitu. Tapi terkadang mahasiswa itu misalnya nih unggah jawabannya itu mepet dengan waktunya. Misalnya nih unggahnya itu jam 6 malam. Nah, jam 6 kurang 5 baru mau unggah. Nah, kayak gitu. Belum lagi ntar internet di rumahnya bermasalah gitu, atau listriknya mati. Nah, iya, apalagi gitu musim hujan kayak gini ya, Mas ya. Bener. Nah, jadi misalnya kayak gitu tiba-tiba kuotanya habis, listriknya mati, laptopnya mati dan lain sebagainya. Terkait dengan hal-hal teknis itu juga sangat banyak terjadi gitu. Jadi jangan sampai unggah jawabannya itu mepet dengan batas waktu unggahnya. Kayak gitu. Karena nanti harus mengulang kalau terlewat. Konsekuensinya mengulang gitu ya. Kan ini apa ya, ibaratnya kan sistem ya Mas. Jadi tidak bisa dinego nih. Telat 1 menit pun ya sudah otomatis ibaratnya aplikasi akan menutup sendiri ya. Kemudian tadi kalau tidak unduh di THE ya, kalau tidak unduh otomatis tidak bisa unggah. Oke, berarti misalkan teman saya udah unduh nih, terus saya kuota saya tinggal dikit lagi. Bagi dong gitu ya. Bisa kayak itu kan. Nah, misalnya nggak unduh. Nah, jadi sistem nanti akan ngebaca nih. Kalau gampangannya ya, kalau sudah unduh, maka tombol unggahnya itu akan bisa diklik atau disable gitu ya. Enable. Jangan disable. Disable nggak bisa dong. Enable ya. Aduh, saya di tes lagi sama SCP. Gitu. Jadi kalau ibaratnya unduh, ya tombolnya ada. Kalau nggak unduh, ya tombol unggahnya itu nggak ada. Ada tapi nggak bisa diklik. Kayak gitu. Jadi harus sesuai prosedural gitu ya. Ya, wajib unduh sendiri. Sendiri ya. Gitu. Oke, sip itu. Terus ada lagi? Ini salah unggah di apa itu? Misalnya nih mata kuliah agama. Nah, yang diunggah itu buku jawaban yang matematika. Ini juga terjadi, Mas. Oh, gitu. Gitu. Jadi kebolak-balik unggah jawaban ujiannya itu. Maka kan nggak nyambung nih. Agamanya mata kuliahnya agama yang diunggah jawabannya rumus-rumus kayak gitu kan, jadi nggak nyambung. Padahal sudah mengerjakan, tinggal unggahnya. Jadi perlu ketelitian lagi ya untuk teknis THE ini. THE itu sepertinya sepele gitu kan, ternyata ketelitiannya harus ditingkatkan lagi gitu ya. Gitu. Ada lagi Mas mungkin? Terus mungkin kalau men-scan yang buat THE. THE-nya kan jadi nanti kan unduh, dikerjakan, kemudian jawabannya di-scan, diunggah lagi di aplikasi kayak gitu. Nah, mungkin men-scan-nya itu juga misalnya menggunakan tripod kalau pakai HP ya.
atau menggunakan alat scanner yang benar-benar nanti terlihat jelas, Terlihat jelas ya. Mas. Oh mungkin setelah scan dilihat lagi, ini menurut saya ini kebaca nggak ya gitu kan. Kan Iya. kadang ada yang resolusinya kecil gitu ya. Oke. Mungkin ada yang goyang tangannya, misalnya tremor apa gimana, Oke. jadi kabur nggak bisa kebaca. Oke, itu mempengaruhi juga ya. Jadi kan nanti mungkin yang korektornya itu kan ngebacanya juga agak kesulitan Iya, gitu. betul. Iya. Kemudian buku jawabannya itu kalau menurut saya itu sebaiknya diberi halaman Oh ya. di bawah atau di atasnya, kan bisa berlembar-lembar tuh. Jadi misal nggak mungkin ketika nyekan itu nanti kebolak-balik. Oke. Jadi misalnya korektornya kalau misalnya jawabannya kebalik kan nanti halaman selanjutnya nggak nyambung gitu kan, Iya, Mas. betul. Jadi lebih baik dikasih halaman biar memudahkan juga ketika menyeken. Iya, biar jawabannya nggak ngalor ngidul jadinya ya. Nanti jawabannya gitu. ini di sini kok halaman berikutnya begini gitu Iya, kan. Nah, itu sama mempengaruhi juga. ketika unggah BCU-nya nanti setelah unggah itu teman-teman mendapatkan kode semacam kode verifikasi yang fungsinya untuk mengunggah ulang BCU-nya atau mengedit. Oke. Gitu. Jadi misalnya Mas Sudar sudah unggah jawabannya dalam waktu yang masih ada ya. Oke, belum yakin nih saya belum, nih. masih belum terlewat waktunya, itu masih bisa diunggah. Oke. Diunggah ulang Selama gitu. waktunya masih tersedia gitu ya. Terus saya pikir, aduh saya nggak yakin ini dengan jawaban ini gitu ya. Terus diganti gitu. Ya, misalnya gitu. Jadi nanti ketika sudah unggah mendapatkan kode verifikasi. Misalnya kebalik nih kayak tadi agama yang di upload matematika mau membenarkan ya, mengupload ulang. Nah, nanti diminta untuk memasukkan kode verifikasi ketika pertama kali ngunggah jawabannya tadi. Oke, gitu. sip. Oke. Itu sih kurang lebih itu ya. Oke, iya. sip. Wah, banyak banget nih dari suhunya ujian. Suhunya ujian. Bukan, Mas. Oke, Mas Helmi, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan saya juga udah habis. Saya juga mau siap-siap ujian juga. Terima kasih tips dan triksnya pengetahuan tentang ujiannya. Semoga ujian mahasiswa UT Surakarta semester ini bagus-bagus semua ya Mas Helmi ya. Amin, nggak ada yang ngulang gitu ya Mas ya. Amin. Ya karena jangan sampai ketemu ketemu kita lebih lama gitu ya. Dan harus wisuda secepat-cepatnya gitu kan. Oke, sahabat UT Surakarta, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Mas Helmi, selaku ICT di UT Surakarta. Jadi untuk ujian persiapkan lagi dirinya, belajarnya, terus yang harus dibawa itu disiapkan teknisnya, yang harus dibawa apa aja tadi dicatat mungkin. Kalau sudah langsung ke tempat ujian, jangan main-main lagi ya. Nanti telat gitu. Oke, kita sampai sini dulu aja di Podsukanya. Lain waktu kita akan bahas lagi di bahas apa ya? Pokoknya banyak deh yang harus dibahas di Podsuka, podcastnya UT Surakarta.